Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan kita mulai, saya harap semuanya pertama di mute semuanya, kecuali nanti untuk menyampaikan sesuatu. Yang kedua adalah saya harap semuanya on cam, tidak ada yang tidak on cam. Nanti yang tidak on cam saya anggap untuk tidak mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan yang pertama kali ini, marilah kita semua berdoa membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan selama satu semester ke depan kita semua bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, dengan sehat, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah walikuliniyatu sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman kelas sekalian, saya kira untuk perkenalan sudah saya berikan ya kemarin tayangannya. Kemudian kita pada pertemuan yang pertama kali ini setelah ada kontrak kuliah dan kalian mengetahui bagaimana komposisi penilaian pada perkuliahan kita ini, perbankan dan lembaga keuangan syariah, ada 2 SKS, dan ini kalian jalani nanti dalam satu semester, dan setiap 7 kali pertemuan nanti akan ada ujian. Nanti pertemuan ke-8 kita adakan UTS, kemudian dan pertemuan ke-15. Nah, setelah kontrak kuliah saya anggap kalian sudah melihatnya semua ya, dan saya kira memang perlu untuk dilihat kalian semua. Selanjutnya kita melihat orientasi perkuliahan, bagaimana kita kuliah. Di sini sudah bisa kalian lihat ada bahwasanya perkuliahan kita adalah perbankan dan lembaga keuangan syariah. Di sini ada 2 SKS. Pada semester ini saya mengampu 3 kelas ya. Mengampu 3 kelas, 4 kelas ya. Kemudian di dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah, pertama kita pada pertemuan pengantar ini kita menyepakati adanya kontrak kuliah, di mana yang perlu kalian ketahui ketika kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan selama 3 kali, alpa 3 kali, itu otomatis kalian akan digagalkan oleh sistem ya, oleh Siska, sehingga tidak bisa mengikuti ujian dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika pembelajaran ini saya harap semuanya on cam, tidak ada yang tidak on cam, karena apabila tidak on cam kalian ya dianggap tidak masuk begitu ya. Nah, yang ketiga nanti selama perkuliahan kita tengah semester awal ini masih berkutat masalah paparan teori dasar. Dan yang nanti tengah semester akhir kalian akan saya bawa untuk menyusun sebuah tulisan dengan format jurnal ya. Formatnya adalah jurnal, nanti syarat dan ketentuan dan pengelompokan dalam satu kelompok akan saya tentukan jelang tengah semester. Sampai tengah semester nanti sudah muncul nama-nama itu, kalian silahkan mengerjakan penyusunan jurnal berdasarkan tema-tema yang sudah saya pilihkan, nanti bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas pertemuan pertama ini selain kontrak kuliah adalah orientasi perkuliahan. Pada pertemuan pertama kita kontrak kuliah, diskusi, perkenalan, kalian mengenali saya, dan pola komunikasinya saya melalui Kosma, nanti Kosma dengan kelas, dan kita berkumpulnya di Google Classroom, pertemuan di Google Meet, dan nanti saya akan menyediakan media penayang YouTube agar kalian yang di rumah yang tadinya ada gangguan sinyal dan satu dan lain hal itu bisa tetap mengikuti konten perkuliahan kita ini. Nah, pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai pengantar, yaitu pengertian lembaga keuangan dalam Islam. Apa saja lembaga keuangan dalam Islam, yang termasuk lembaga publik maupun yang bukan publik, yang privat ya. Kemudian apakah lembaga yang berbasis altruistik maupun lembaga yang berbasis tijarah. Nanti termasuk di dalamnya adalah aktivitas moneter, keuangan di masa awal-awal Islam. Kalian akan saya ajak untuk melihat bagaimana sih aktivitas keuangan pra-Islam, zaman Islam, dan sampai hari ini. Hari ininya mungkin nanti tengah semester ya. Nah,
Pertemuan ketiga kita akan membahas uang dalam Islam, ya. Tentang sejarah uang, perkembangan uang pada zaman Rasulullah, kemudian uang pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian perkembangan uang pada zaman dinasti Khalifah setelah atau kerajaan-kerajaan dinasti-dinasti setelah Khulafaur Rasyidin, ada nanti Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, dan sampai kemudian saya ingin memberikan diskursus bagaimana sih hukum menggunakan uang kertas. Bagaimana uang kertas di negara kita itu memiliki harga, begitu ya. Itu kan hanya selembar kertas yang diprint. Kenapa itu bisa mewakili sebuah nilai tertentu? Nah, itu nanti akan saya bawa kalian logika memahami kenapa kita harus menerima uang itu, begitu ya. Dan itu sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Nah, pada pertemuan yang keempat kita akan membahas mengenai langsung masuk ke dalam lembaga. Di lembaga ini kalian akan saya bawa pertama kali justru adalah pada asuransi syariah, ya. Asuransi syariah, apa itu asuransi syariah, apa itu asuransi, bagaimana regulasi tentang asuransi di Indonesia termasuk asuransi syariah, kemudian persoalan produk asuransi, jadi produknya apa saja, bagaimana sih asuransi itu bekerja, bagaimana orang-orang asuransi itu memperoleh keuntungan, memperoleh uang dari masyarakat, dan perkembangannya hari ini. Yang kelima, kalian akan saya bawa untuk reasuransi syariah, ya. Reasuransi syariah ini adalah asuransi, perusahaan asuransi yang diasuransikan lagi, gitu ya. Apa itu reasuransi syariah, kemudian apa persoalan-persoalan yang berkembang di seputar reasuransi syariah. Nah, pada pertemuan yang keenam kalian akan saya bawa pada reksadana syariah. Apa itu lembaga reksadana syariah? Pengertiannya, perkembangannya, kemudian dasar hukumnya, operasionalnya, dan hal-hal yang berkutat di seputar reksadana syariah atau dana reksa, ya, gitu. Kemudian pertemuan ketujuh jelang kita UTS kita akan mempelajari apa itu obligasi syariah dan surat berharga, baik itu jangka menengah maupun nanti yang jangka panjang, ya. Nah, apa itu pengertiannya, terminologinya, dasar hukumnya, operasionalnya, dan sampai masalah-masalah yang berkelindan atau berkutat di seputar itu. Pertemuan 8 kita UTS, tapi nanti pertemuan berikutnya kalau dalam hitungan kita akan mempelajari apa itu sekuritas syariah, ya. Sekuritas syariah, nanti ada perkembangan sekuritas syariah, pengertiannya sekali lagi ketika kita berbicara suatu entitas lembaga keuangan kita akan berbicara terminologi, kemudian dasar hukumnya, kemudian jenis-jenisnya, pembagiannya mungkin ada varian-varian lembaganya, ya. Kemudian kalian akan saya bawa pada bagaimana sih operasionalnya, gimana lembaga ini bisa menghasilkan uang, dan bagaimana lembaga ini bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan faktual atau yang kontemporer yang sedang terjadi dengan lembaga tersebut, termasuk diantaranya pembiayaan syariah, misalnya pertemuan ke-9, ya. Nah, kalian tentu pernah mendengar leasing, begitu ya, bagaimana pengertian leasing, kemudian dasar hukumnya, kemudian pembagiannya, ya, leasing yang memang dia lembaga mandiri atau dia yang di bawah perbankan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pegadaian syariah, ya. Pegadaian syariah sama saja, terminologinya bagaimana, dasar hukumnya seperti apa, jenisnya seperti apa, operasional seperti apa, dan masalah-masalah kontemporer yang terkait dengan pegadaian syariah. Nah, kemudian ke pertemuan ke-11 kita membahas tentang dana pensiun, lembaga keuangan syariah. Kemudian ke-12 kita akan membahas mengenai bisnis syariah, jadi bisnis yang berbasis syariah. Jadi sehari ini banyak sekali ada pariwisata syariah, kemudian industri halal, ya, dikenal dengan industri halal. Kemudian ada pariwisata halal, sampai hal-hal yang lainnya. Kenapa ini penting dan bagaimana diskursusnya di dalam ekonomi Islam? Sudah bijakkah ketika MUI memutuskan halalisasi segala sesuatu? Padahal di dalam Islam ada, misalnya ada kaidah bagaimana itu? Jadi kullu syai'in ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimih. Ya, jadi segala sesuatu dalam Islam itu kan al-aslu ibah, al-aslu fi syai' ibahah.
al aslu fil muamalati ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimih. Dalam ekonomi Islam itu, dalam ajaran Islam semuanya halal ya. Semuanya boleh dalam Islam. Kecuali yang dilarang, kan begitu ya. Permasalahannya kalau misalnya kebalikan logika halalisasi itu kebalikan kaidah tadi gitu. Semuanya adalah haram sampai mendapat kehalalan dari MUI. Kalau yang tidak mendapat kehalalan MUI bisa dicekal, diciduk dan permasalahan di meja hijau. Ini kan rawan sekali gitu loh. Nah, kalian harus paham. Bisnis syariah, kemudian pertemuan ke-13 kita akan ini sampai 12. Nanti akan saya tarik ke atas, kita akan berbicara mengenai yang pokok-pokok. Kita akan berbicara mengenai perbankan syariah ya, baik yang bank umum maupun yang BPRS ya. Setelah itu pertemuan 13 berarti ya, atau nanti kita tarik ke atas, kita bicara dulu bank umum, kemudian BPRS, yang ketiga adalah BMT ya, atau koperasi syariah. Ini menarik nanti sampai kalian bisa melihat apa sih terminologinya, sampai ada mulai dari dulu ada unit usaha syariah, kemudian ada split off, terakhir adalah merger ya, membentuk Bank Syariah Indonesia itu ya, BSI, dari beberapa bank umum yang di merger begitu. Kemudian bicara nanti BPRS, kemudian BMT. Di sini kalian akan saya bawa untuk melihat apa sih terminologinya, sama saja terminologinya seperti apa, kemudian legal standingnya seperti apa, dasar hukumnya baik Quran, hadis, kemudian ijma sampai regulasi yang ada di Indonesia, baik dari undang-undang sampai nanti peraturan BI, PBI atau peraturan OJK, POJK dan Kementerian Keuangan, keputusan Menteri, Presiden dan sebagainya. Teman-teman kelas kalian, pertama setelah legal standing atau dasar hukumnya, nanti yang ketiga kalian akan saya bawa untuk jenis-jenisnya begitu ya. Jenis-jenis koperasi syariah atau BMT ya begitu ya. Kapan itu baitul mal, kapan itu baitul tanwil ya. Kapan mencari untung, kapan mencari layanan kepada masyarakat. Keempat, nanti kalian akan saya bawa kepada operasionalnya. Apa sih itu pembiayaan? Apa sih itu pengelolaan? Apa sih itu pembiayaan? Bagaimana pendanaan untuk fundingnya perusahaan itu, perbankan itu mendapatkan uang, mengelolanya bagaimana, menyalurkannya ke masyarakat, pembiayanya itu bagaimana. Nah, ini penting karena nanti kalian akan bisa melihat secara telanjang begitu ya, bagaimana sih sebetulnya bank ini mencari uang begitu ya. Bagaimana bank ini bisa mendapatkan keuntungan. Dan betapa berisikonya dengan sekarang banyak sekali ketika berhubungan dengan bank, kalian tidak perlu lagi mendatangi ke bank. Tapi bank yang akan mendatangi kalian melalui aplikasi-aplikasi di gadget kalian. Ada m-banking, ada sampai yang ini yang dilarang baru-baru beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu adalah pinjaman online itu ya, dan lain sebagainya. Setelah kalian mengetahui standar operasionalnya, nanti kalian akan saya bawa untuk mengetahui hal-hal yang diskursus terkait dengan bank umum, bank syariah, BPRS maupun BMT. Ketika kalian dihadapkan pada sebuah kebutuhan uang, kalian juga akan bisa memilih kemana seharusnya kalian itu mencari pendanaan, ya, pilihan-pilihan pendanaan. Ini terkait dengan materi-materi yang akan kita jalankan selama 1 semester ini. Nah, nanti tengah semester awal kita lebih pada saya brainstorming ya, kita kuliah secara daring begini. Nanti ujiannya melalui aplikasi Google Form, kemudian begitu juga dengan UAS-nya. Dan setiap pertemuan nanti kalian akan saya berikan asupan materi. Jadi kalau referensi itu bukan seluruh menyeluruh, tapi per pertemuan nanti akan ada referensinya. Bahan bacaan kalian yang saya sangat mengharapkan ketika kita belum ketemu, setidaknya kalian sudah membacalah jurnal atau apapun nanti, catatan, sehingga ketika kita bertemu, kalian sudah tidak perlu lagi memulai dari awal meraba-raba kita ini bicara apa gitu loh. Kalian sudah punya bahan untuk kita diskusikan di setiap pertemuannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saya kira untuk pertemuan awal ini. Nanti untuk orientasi pengampu bisa kalian lihat lagi, dan untuk perkuliahan seperti ini nanti bisa kalian lihat saya memberikan beberapa platform. Ada yang platform Siska untuk absensi, jangan lupa untuk absen semuanya ya. Dan nanti ke depannya saya akan absen ulang secara acak ya, artinya jam-jamnya saya panggil lagi. Kalau tidak ada, otomatis walaupun dia sudah hadir di Siska
akan dianulir kehadirannya, karena jangan sampai mahasiswa hadir secara online kemudian ditinggal tidur begitu ya. Kemudian platform ada blog, di situ saya kumpulkan semua materi. Kemudian kenapa harus menggunakan blog? Karena kalau saya sampaikan di Siska, nanti semester berikutnya kelas yang lain saya harus mengulangi lagi, gitu ya, menyusun semuanya. Maka untuk praktisnya saya susun dalam platform blog, kemudian di episode.blogspot.com. Kemudian yang ketiga adalah platform YouTube, agar teman-teman yang mungkin bermasalah secara jaringan, kemudian terlambat masuk atau ingin meyakini akan mengulangi perkuliahan tadi, itu bisa mengulasnya kembali. Saya kira itu saja ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Selamat berkuliah secara daring dengan segala suka dukanya ya. Dan mudah-mudahan saya tetap berharap kalian bisa memberikan perlawanan akademik ya. Jadi jangan datang diam saja, tidak memiliki inisiatif atau pembanding pemikiran sebagai upaya kalian untuk memperluas wawasan ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, kalau tidak ada nanti akan saya tutup. Silakan, saya tunggu 5 detik. Gimana? Enough? Baik ya, terima kasih. Kita pertemuan ketiga, nanti bisa kalian lihat jadwalnya di Siska, akan saya susunkan sampai tengah semester, sampai akhir semester. Kalian tinggal mengikutinya saja. Sekali lagi kuncinya satu, baca, Iqra ya. Tanpa itu semua kalian nggak ada apa-apanya di depan saya atau di depan teman-teman kalian. Siapapun kamu, kalau isi kepala kamu itu ada, kamu akan dianggap siapa-siapa gitu ya. Jadi kuncinya adalah membaca, pahami. Jangan sia-siakan kesempatan kalian kuliah, karena ini nggak akan terulang lagi begitu ya. Toh terulang akan beda. Kamu gagal pada semester yang lalu, saya juga menggagalkan hampir satu kelas itu ada 3-4 orang, karena memang itu karena absensi, karena terlalu jeblok begitu kuliahnya. Walaupun diulang begitu ya, nggak sama gitu ya, nggak ada yang sama. Kesempatan itu hanya datang sekali kok. Yang kesempatan kedua itu bukan kesempatan, itu maafu ya. Nah itu saja, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.